Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Mas'alatun ula, masalah yang pertama, hukmul udhiyati, itu mengenai hukum melaksanakan ibadah kurban. Tahriru mahallil khilafi, pengklasifikasian titik perbedaan pendapat di antara para ulama. Ittafaqu ala masyru'iyyatil udhiyati wa fadliha. Para ulama sepakat atas disyariatkannya ibadah kurban, wa fadliha, dan keutamaan melaksanakan ibadah kurban. Wa annahu la yanbaghi lil musiri ayyatrukaha, dan sesungguhnya ibadah kurban ini tidak pantas bagi orang yang mampu jika dia meninggalkannya. Wakhtalafu fi hukmiha, dan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum melaksanakan ibadah kurban. Wal khilafu ala qaulaini, setidaknya perbedaan itu terbagi menjadi dua pendapat. Al-aqwal wa nisbatuha, pendapat-pendapat dan penisbatan pendapat-pendapat itu. Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun, melaksanakan ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Siapa yang berpendapat demikian? Malikun masyhurun, yaitu Imam Malik dalam madhab Maliki secara mayoritas, Asy-Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i, Ahmadu dan Imam Ahmad, As-Sahibani dan dua imam dari madhab Hanafi. Kalau tidak salah mereka adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Asy-Syaibani. Pendapat yang kedua bahwa al-udhiyatu wajibatun, melaksanakan ibadah kurban itu hukumnya wajib. Siapa? Abu Hanifah, Malikun riwayatan, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam salah satu riwayatnya. Sababul khilafi, sebab perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal fi'luhu sallallahu alaihi wasallam fi dhabhil udhiyati mahmulun 'alal wujubi aw 'alan nadbi. Apakah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai penyembelihan hewan kurban dibawa pada hukum wajib atau kepada hukum sunnah? Wa ikhtilafuhum fi mafhumil ahadithi al-waridati fi ahkamid dhuhaya. Dan perbedaan pendapat di antara para ulama pada pemahaman terhadap hadis-hadis yang datang mengenai hukum-hukum melaksanakan ibadah kurban. Al-adillatu, dalil-dalilnya yang mengatakan bahwa kurban hukumnya sunnah muakkadah. Dalil pertama, haditsu Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Ummu Salamah bahwa Nabi pernah bersabda, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum ay yudhhiya fala ya'khudh min sya'rihi syai'an wala min atfarihi." Apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ay yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian menginginkan untuk menyembelih hewan kurban, fala ya'khudh min sya'rihi syai'an, maka janganlah dia mengambil dari rambutnya satu helai pun, wala min atfarihi, dan jangan pula dari kuku-kukunya. Faqauluhu idza arada ahadukum ay yudhhiya, maka sabda idza arada ahadukum ay yudhhiya dalilun ala annal udhiyata laysat biwajibatin, menunjukkan bahwa menyembelih hewan kurban laisat biwajibatin, bukan satu perkara yang wajib. Falau kanat wajibatan lima allaqaha ala iradatil mukallaf, andai kata ibadah kurban itu hukumnya wajib, kenapa Nabi Muhammad memberikan komentar mengkhususkan ibadah itu bagi orang yang berkeinginan saja. Dalil yang kedua, taroka ba'du sahabati ad-dabha, sebagian para sahabat meninggalkan atau tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ka Abi Bakrin wa Ibni Abbasin radhiyallahu anhu,
seperti sahabat Abu Bakar dan Ibnu Abbas. Wadhaha Bilalun bidikin, sedangkan sahabat Bilal menyembelih hewan kurban dengan seekor ayam jantan. Falau kanat wajibatan lima tarokaha as-sahabatu, andai kata ibadah kurban itu adalah wajib, kenapa ada di antara para sahabat yang tidak melaksanakan ibadah kurban? Itu dalil orang yang mengatakan, dalil ulama yang mengatakan bahwa kurban adalah sunnah muakkad. Kemudian dalil ulama yang mengatakan bahwa kurban hukumnya wajib. Dalil pertama, lam yatruk sallallahu alaihi wasallam ad-dhahiyyata qattun, karena Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sama sekali. Hatta fis safar, bahkan ketika beliau sedang safar. Wa dalla alaihi hadits Thauban radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Thauban telah menunjukkan tentang hal itu. Dia berkata, "Dzabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhiyatahu fis safar." Nabi Muhammad menyembelih hewan kurbannya ketika beliau sedang safar. Tsumma qala ya Thawbanu, kemudian dia berkata, "Wahai Thauban, aslih lahma hadhil udhiyati." Uruslah daging hewan kurban ini. Qala, lalu dia bersabda, "Falam azal at'amuhu minha hatta qadimal madinata." Maka aku senantiasa ikut memakan daging hewan kurban itu sampai dia datang menuju Madinah. Famudawamatuhu sallallahu alaihi wasallam ala fi'liha dalla ala wujubiha. Maka berkelanjutan Nabi Muhammad dalam mengerjakan ibadah kurban menunjukkan atas wajibnya melaksanakan ibadah kurban. Hadis yang kedua, haditsu Abi Burdah radhiyallahu anhu, lima dhubiha qabla sholati amarahu sallallahu alaihi wasallam bi'adati udhiyatihi. Yang kedua adalah hadis dari Abu Burdah, ketika ada hewan yang disembelih sebelum melaksanakan sholat Id, maka Nabi Muhammad memerintahkan untuk mengulang penyembelihan hewan kurban. Faqala lahu, maka Nabi bersabda kepadanya, "Inna syataka syatu lahmin." Sesungguhnya kambing yang kamu sembelih adalah kambing sembelihan biasa. Faqala ya Rasulullah indi dajuna jad'atan minal ma'zi. Wahai Rasulullah, saya masih punya daging hewan lagi, tapi berupa jad'ah minal ma'zi, yaitu domba dari sejenis kambing. Qala, lalu Nabi berkata, "Idbahha." Sembelihlah hewan itu. Wala tuslih li ghairika, dan janganlah kamu menguruskan kepada selain kamu. Tsumma qala, kemudian dia berkata, Nabi Muhammad bersabda, "Man dabaha qabla sholati fa innama yadbahu li nafsihi." Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum melaksanakan sholat Id, maka dia menyembelih hewan kurban untuk dirinya sendiri. Wa man dabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimina. Dan barang siapa yang menyembelih setelah melaksanakan sholat Id, maka telah sempurna ibadahnya dan dia telah mengikuti sunnah kaum muslimin. Walau kanat ghaira wajibatin lima amarahu bi'adadid dabhi. Andai kata ibadah kurban itu bukanlah satu hal yang wajib, kenapa Nabi memerintahkan untuk mengulangi penyembelihan hewan kurban? Ar-Rajih, pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama, yaitu al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Melaksanakan penyembelihan hewan kurban hukumnya sunnah muakkadah. Wa yuhmalu hadits Thauban radhiyallahu anhu alal istihbabi al-muakkadati. Sedangkan hadis Thauban dibawa pada hukum yang sifatnya anjuran al-muakkadai, al-muakkadi yang sangat dikuatkan, yang sangat ditekankan. Fakama anna Aba Hanifah rahimahullahu lam yara wujubal udhiyati fis safar. Sebagaimana Abu Hanifah tidak
berpendapat, tidak berpandangan pada wajibnya melaksanakan ibadah kurban fis safar ketika sedang dalam perjalanan. Ma'a anna dhahira hadits Thauban yadullu alaihi. Sekalipun zahirnya hadis dari Thauban menunjukkan atas wajibnya kurban meskipun sedang safar. Fakadzalika la yadullu 'alal wujubi fi ghairi safar. Maka demikian pula kurban itu tidak menunjukkan kewajiban ketika sedang tidak safar atau sedang bermukim. Amma amruhu li Abi Burdah bil i'adati falaysa lil wujubi. Adapun perintah Nabi kepada Abu Burdah untuk mengulang penyembelihan hewan kurban sama sekali tidak menunjukkan hukum wajib. Kenapa? Walakin min babil ikhbar, akan tetapi yang demikian itu hanya sekedar informasi saja, hanya sekedar kabar, hanya sekedar pengetahuan. Wal khilafu fi hadhil mas'alati, dan perbedaan pendapat di antara para ulama pada masalah ini fi hukmi wujubid dzabhi, mengenai hukum wajibnya menyembelih hewan kurban ibtidaan, menjadi masalah yang pertama. Thamratul khilaf, buah perselisihan, buah perbedaan pendapat di antara para ulama yang berpendapat bahwa kurban sunnah muakkadah, man tarakal udhiyata wa huwa qadirun 'alaiha faqad taraka sunnatan 'azimatan wa sya'iratan min sya'airil muslimin. Barang siapa meninggalkan ibadah kurban sedangkan dia mampu padanya, maka dia telah meninggalkan sunnah yang agung dan dia meninggalkan syiar kaum muslimin. Wa fatahu al khairu al kathiru, dan dia telah terlewatkan kebaikan yang banyak. Lakin la ya'thamu bitarkiha, tapi dia tidak berdosa ketika tidak melaksanakan ibadah kurban. Itu bagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa kurban sunnah muakkadah. Adapun ulama yang mengatakan bahwa kurban adalah wajib, man kana muqiman musiran wajaba alaihi ayyudhiya wa illa athama. Barang siapa yang dia bermukim dan dia juga mampu, maka wajib baginya untuk menyembelih hewan kurban. Andai kata dia tidak mau, athama, maka dia berdosa. Kenapa? Bitarkil udhiyati, karena dia meninggalkan ibadah kurban. Wa in kana musiron musafiron la tajibu alaihi, dan andai kata dia itu orang yang mampu musafiron tetapi dia sedang safar, la tajibu alaihi, maka tidak menjadi wajib ibadah kurban bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab.